Tentang mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu mereview beberapa hasil penelitian nasional dan internasional di bidang pendidikan dan social science. Kemudian menyusun laporan komprehensif dalam bentuk makalah. Pemilihan hasil penelitian yang direview diutamakan yang relevan dengan rencana penelitian tesis atau disertasi mahasiswa bersangkutan. Misalnya Bapak dan Ibu sekalian mereview jurnal tentang apa, bidangnya apa, fokus keilmuannya apa. Nah, bagus kalau mereview jurnal seperti itu. Misalnya Bapak fokus dengan optimasi penggunaan AI dalam kehidupan pendidikan di jenjang SMA misalnya. Nah, itu dicari bagaimana orang di luar sana mengoptimalkan penggunaan AI untuk pembelajaran, untuk membuat materi perkuliahan misalnya atau materi eh, pendidikan matematika dan lain sebagainya. Jadi materi perkuliahan hari ini yang pertama itu yang paling penting adalah tentang memilih jurnalnya. Jadi jangan asal pilih jurnal, wah ini bagus nih, ini paten nih. Ternyata dia jurnal yang tidak terindeks. Ternyata dia Sinta pun tidak. Kalau Sinta tidak, mesti Rama pun tidak. Nah kemudian setelah mengidentifikasi, kita bisa menyusun laporan hasil review tadi. Oke, kemudian pokok bahasanya setelah milih jurnal, nanti saya sampaikan bagaimana cara sederhana Anda memilih atau mereview jurnal dengan keterbatasan bahasa Inggris yang Anda miliki. Oke, bahasa Inggrisnya sih lancar, was-was sih. Tapi, tapi kenapa pemahaman kita tentang dunia manajemen pendidikan Islam kok itu aja? Kok terbatas? Kok tidak ada perkembangan jalan di tempat? Karena ya memang jarang baca, jarang mencari literatur, jarang melakukan observasi tentang materi-materi pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi kenapa kita mereview padahal nulis saja nggak bisa? Ini suruh review. Ya sama lah kita nonton bola. Walaupun yang kita tonton Ronaldo, bisalah kita sesekali menggoblok-goblokkan Ronaldo. Wah goblok gitu aja nggak bisa. Padahal yang dia goblok-goblokan Ronaldo. Coba main dia. Coba main bola. Ha? Oh, nyengir dong Ronaldo. Ya, kalau dalam arti kata review itu kan bahasa asing ya. View itu ngelihat, view itu pandangan, review itu meninjau ulang. Sehingga kalau saya reviewer di beberapa jurnal. Yang saya lakukan terhadap jurnal, maka saya akan cari kelemahan dan kelebihan jurnal ini. Yang kelebihan diperkuat, yang kelemahan dihilangkan. Nah, itu yang saya sarankan kepada jurnal. Tapi yang Anda lakukan di jurnal ini, tugas review jurnal itu adalah Anda cari kebaikannya. Misalnya metodenya terbarukan, data yang dia pilih adalah data terbaru, atau apalah. Supaya apa? Supaya Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan manfaat daripada mereview jurnal tadi. Jadi secara umum review jurnal bertujuan untuk memberikan informasi, gambaran, ide, gagasan tentang artikel jurnal yang telah dimuat di Scopus. Sebentar.
Sebentar, sabar. Dua lap. Oke, kita lanjut. Tadi itu kan ada acara akreditasi. Akreditasi S2 HKI. Nah, akreditasinya udah selesai jam 3. Nah, tapi kok di ruangan sana ada laptop dua dua laptop geletak, nggak ada yang ngambil. Ini gimana nih, ha? Laptopnya siapa juga nggak tahu. Oke, jadi nanti kerjaan Anda adalah tentukan jurnal yang sesuai, baca isi jurnal, lalu coba menulis kembali ulasannya. Jadi kenapa kita pilih jurnal ilmiah? Karena jurnal ilmiah itu berbeda dengan artikel. Kalau artikel bisa saja itu merupakan hasil pemikiran sesaat, hasil kompromi antara kondisi fenomena yang berlaku dan apa ide-ide yang Anda tawarkan. Tapi kalau jurnal, Anda harus berpatokan pada kajian teori yang sesuai, berpatokan dengan metode-metode penelitian yang ilmiah, nggak bisa asal nulis. Ya, nggak bisa asal nulis. Oke. Nah, kalau kita mereview, pastikan publishernya baik. Kalau publishernya baik, mudah-mudahan konten-konten yang ditawarkan di jurnal tersebut baik. Lalu teori dan kerangka teorinya seperti apa? Argumen yang dia tawarkan seperti apa? Seperti saya sering mengkritisi kurikulum Indonesia ini ya. Kurikulum pembelajaran di Indonesia. Itu kan bertele-tele, terlalu ribet, dan tidak menghasilkan murid yang baik secara kualitas. Murid baik secara kualitas itu karena dia belajar mandiri, bukan karena dia sekolah. Sering terjadi begitu. Kan sering kita dapati anak murid sekolah pagi sampai sore ditanyain 7 tambah 14 berapa, nggak ngerti dia. Ditanyain ibu kota, sebutkan salah satu ibu kota di Eropa, dia sebut Bogor. Aduh, aduh. Sampai membawa acaranya, hah Bogor? Salah ya? Apa ya? Cimanggis kayak, ya astagfirullahaladzim, tambah ngawur dia. Tadi tadi sudah masih mending dia Bogor. Malah menyebut kecamatan. Astagfirullahaladzim. Kok bisa? Pendidikan macam apa yang dia lalui? Hah? Yang lebih konyol lagi adalah lulusan S1 daftar di perusahaan, minta gaji tinggi, ditanyain 21 tambah 12 nggak bisa. Minta gaji tinggi. Itu pelajaran SD aja nggak, Anda tidak mampu, bagaimana? Itu skip aja lah, nggak usah diterus-teruskan. Ya. Nah, kemudian di dalam jurnal itu kita coba cari informasi tentang apa kontribusinya buat dunia pendidikan. Kontribusi dia untuk dunia pendidikan seperti apa? Kemudian beri penilaian secara keseluruhan tentang apa isi jurnal. Jadi tahapan untuk mereview jurnal, baca naskah secara aktif, evaluasi aktif, dan kita tulis ulang kontennya. Nah, untuk membaca naskah secara aktif, perhatikan siapa penerbitnya, pahami gaya penulisannya, cek lagi formatnya, bagaimana pedoman penulisan jurnal tadi. Lalu baca keseluruhan artikel. Jadi kayak kemarin, saya submit jurnal ke jurnal Q1, terus salah format cover letter. Cover letter salah. Padahal cover letter itu cuma suplemen doang. Isinya tentang
statement bahwa penelitian ini ada yang mendanai, ringkasan tentang tulisan. Lalu kalau ada komen-komen untuk editor disampaikan kenapa mereka harus menerima jurnal ini, kenapa seperti itu. Jadi seperti sebuah statement untuk merayu-rayu jurnal supaya menerima tulisan mereka. Lalu ada juga kalimat-kalimat seperti editor yang cocok untuk membahas tulisan ini siapa saja, seperti itu. Karena dalam satu jurnal biasanya editornya banyak, bisa sampai puluhan. Nah, kita cari editor yang sesuai. Nah, ini tentang mengevaluasi artikel. Pertama mulai dari abstrak. Abstrak tuh kadang nggak nyambung. Abstrak tidak mampu menceritakan isi daripada artikel. Nah, ini abstrak yang buruk. Abstrak itu sederhana. Isinya mungkin hanya sekedar tujuan, metode, terus hasil yang dia dapatkan dalam penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi siswa disabilitas dalam proses pembelajaran dengan optimasi teknologi, informasi, dan kecerdasan buatan misalnya. Siswa disabilitas yang terlibat ada misalnya 55 orang yang terdiri dari usia berapa sampai berapa. Metode penelitian adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Untuk kuantitatifnya menggunakan apa, mungkin dia pakai alat apa, lalu diolah pakai SPSS atau dia pakai data apa, menggunakan SEM mungkin, karena ada orang-orang khusus yang akan ditanya, macam-macam dia bisa. Lalu di bagian akhir abstrak dia bercerita tentang penelitian ini menunjukkan bahwa A, B, C, dan D dan sangat baik dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Apalah, ngecap lah dia. Itu di bagian abstrak. Nah, di bagian metode penelitian dia menawarkan metode terbaru mungkin atau metode-metode tertentu yang orang lain belum pakai. Itu bisa. Nah, tiga langkah menulis ulasan. Yang pertama, garis besar ulasan. Ambil catatan dalam evaluasi. Buat semacam uraian yang mendukung isi ulasan. Ungkapkan contoh spesifik yang merujuk pada kekuatan dan kelemahannya. Manuskrip haruslah konstruktif dan juga bijaksana. Jangan sok-sokan berkuasa, nyalah-nyalakan atau apa. Kalau ada kelemahan, sampaikan. Kalau ada kelebihan, disampaikan. Lalu buat catatan sederhananya. Draftnya. Satu tahap dilakukan berdasarkan pedoman publikasi, boleh. Kemudian memberikan contoh spesifik dari teks yang mendukung manuskrip. Misalnya ada kalimat-kalimat kunci yang membingungkan. Misalnya ya, saya kapan hari mereview tentang jalur evakuasi. Jurnal yang membicarakan tentang hubungan jalur evakuasi dan shelter. Jadi kalau terjadi bencana, ada jalur evakuasi dan juga shelter. Lalu dia menunjukkan tabel tentang kecepatan travel time, waktu yang dibutuhkan untuk sampai di shelter. Kemudian melakukan simulasi dengan kecepatan lari, kecepatan berjalan itu adalah 1 meter per detik. Nah, kok pukul rata, kok cuma satu angka? Saya akan bertanya, ini baiknya ada dibedakan. Untuk orang tua mungkin kurang dari 1 meter per detik, anak-anak kurang dari 1 meter per detik, tapi mungkin orang dewasa bisa lebih dari 1. Saya tunjukkan literaturnya bahwa standar dari Amerika untuk evakuasi adalah 1,4, standar Jepang untuk evakuasi adalah 1,23. Seperti itu. Jadi ada advice, memberi perbaikan kepada tulisan orang lain. Oke. Nah, ini tugasnya. Satu kelompok maksimal 5 orang. Pilih jurnal nasional dan
jurnal internasional, bukan jurnal nasional doang, ada internasionalnya. Review jurnal menggunakan teknik laporan sebagai berikut. Nah, ini tekniknya. Ada analisis abstrak, analisis batang tubuhnya ya, badan badan pendahuluan, terus bagaimana jurnal memilih literatur dan hasil temuan. Oh, ini mungkin bisa ditambahkan dengan metode yang digunakan dalam kajian yang ditawarkan oleh jurnal. Oke, kita masuk ke contoh. COCN TOTH, contoh. Materinya sudah saya kirim tadi barusan di grup. Nah, kemudian saya nunjukkan contoh. Izin share materi, sudah saya kirim. Nah, oke. Buah dukung, buah kedondong. Bangun dong. Yang ngantuk-ngantuk, bangun dong. Asik. Ini namanya SJR. SJR adalah situs atau website tentang jurnal dan ranking negara terkait jurnal. Sebagai contoh ini saya kasih contoh ya. Saya kasih besar. Ini ada subjek. Subjek saya pilih kategori education. Nah, ini ada education. Nah, negaranya saya pilih yang Asia. Jadi jurnal-jurnal yang ada di Asia. Bisa Jepang, bisa Taiwan, bisa Indonesia. Lalu tipenya tipe jurnal saja. Tidak termasuk konferensi, proceeding, nggak termasuk. Nah, ini. Ya, oke. Kalau sudah selesai, kita apply. Nah, ini sudah ada. Jurnalnya ada yang ini dari Singapura, ini dari Taiwan, dari Korea, dari ya ini apa ini? Mana ini? Ini loh kok Thailand? Oh, ini Hong Kong. Lah Hong Kong punya bendera sendiri. Jadi kalau kita tunggu agak lama ada tulisannya negaranya, nama negaranya. Singapura, Korea. Lah Hong Kong negara sendiri kok bisa? Dia memang dulu diambil alih sama siapa namanya Inggris sebagai pelabuhan dagang, tapi kok dia bukan bagian dari Cina ya? Ya, ya mungkin kayak di Malaysia ya, tiap-tiap negara bagian itu punya bendera. Kelantan punya bendera, di Semenanjung Sarawak punya bendera, ini India. Ya, kemudian untuk mencari jurnal yang dimaksud, lalu kita download jurnalnya, perhatikan yang ini, yang ada gembok terbuka ini. Gembok terbuka ini artinya dia open access, kita bisa download jurnalnya. Tapi kalau yang kayak gini ini nggak ada gembok-gemboknya ini, kita nggak bisa mengakses untuk jurnalnya. Nah, ini ada jurnal Indonesia namanya Ulumuna, atau jurnal Malaysia namanya Malaysian Journal of Learning. Kita pilih yang ini. Jurnal Malaysia. Nah, ini kan gembok terbuka ya. Gembok terbuka artinya kita bisa mendownload jurnalnya. Nah, di sini ada alamat jurnalnya.
Kita klik, nanti dia masuk ke jurnalnya. Nah, di sini kita bisa menemukan contoh-contoh jurnal yang sesuai. Misalnya nih, self-directed learning using the quad repeated circle structuration. Oke, dia menawarkan metode baru namanya ini untuk pembelajaran. Half Century of Motivation Research in English Language from a Bibliometric Analysis. Wah, gampang nih, pakai bibliometric analysis. Nah, coba kita lihat yang ini. Kita lihat materinya. Nah, ini. Oke. Ini masih ada bahasa Indonesianya. Oh, model dia nulis abstrak kayak gini. Purpose-nya sendiri, metodologi sendiri, finding sendiri, significance sendiri, keyword sendiri, kayak gitu. Oh, kita baca, kita baca. Oke, ini dari Scopus sepertinya. Number of publications sejak 2000. Wah, datanya cuma sampai 2022. Hello. Apaan tuh? Ini tentang nama-nama jurnalnya, editasi. Nah, terus ini menarik nih. Kalau dia menggunakan bibliometrik, analisis bibliometrik, lalu dia menampilkan tabel ini, ranking, jumlah citasi, terus normalize citation-nya. Ya, ada indeksnya. Ini banyak sekali ya. Jurnal-jurnal yang dicitasi orang tentang bahasa Inggris. Nah, ya oke. Oke, kita download ini. Kita download. Kita download. Jebret. Nah, ini ada 2141 ya. Kemudian, coba kita suruh chat GPT untuk mereview. Anda kalau baca males kan? Tidak paham kan? Bahasa Inggris. Oke, kita suruh dia. Kita suruh chat GPT yang mereview. Tapi ini tujuannya apa? Tujuannya adalah kita supaya memotong waktu memahami jurnalnya. Karena kita ini kan statusnya mau belajar. Anda pengen tahu gimana sih nulis jurnal, iya kan? Gimana sih nulis yang benar? Gimana sih supaya saya dapat manfaat dari membaca jurnal? Misalnya Anda ngotot tetap baca jurnal tadi, haheho aja, lebih banyak gak ngerti daripada ngertinya. Nah, ini saya kasih tahu caranya. Oke, pakai ini. Nah, yang penting promnya. Review jurnal berikut dalam bahasa Indonesia. Tetap gunakan struktur yang ada pada jurnal, mulai dari judul, abstrak, pendahuluan, sampai referensi. Metode sampai referensi. Kritisi referensi yang digunakan. Sumbernya, tahun terbit, dan publisher-nya. Nah, ini contoh prompt. Kita pengen review, tapi ada satu lagi. Jelaskan apa? Jelaskan kelebihan dan kelemahan jurnal tersebut di masing-masing segmen, mulai dari judul, abstrak, pendahuluan,
sampai kesimpulan dan referensi. Nah, ini review jurnal berikut dalam bahasa Indonesia. Tetap gunakan struktur yang ada dan seterusnya. Oke, saya enter. Saya bisa membuat review jurnal lengkap. Saya sesuaikan judul dengan isi. Nah, ini hasil singkat analisis dia. Kesesuaian judul dengan isi, kualitas abstrak, kekuatan landasan teori, ketepatan metode bibliometrik, kualitas analisis. Nah, kemudian dia ada tanya, reviewnya format apa? Review bentuk poin perbagian atau akademik formal? Nah, kita bisa gunakan, pilih yang ini. Buatkan review akademik formal, gaya tugas skripsi atau kuliah. Karena kan ini buat tugas Anda. Ya, lanjutkan. Nah, ini hasilnya. Review akademik, identitas jurnal, judul A Half Century of Motivation Research in English Language Technique. Penulis, adalah. Nah, mulai dari judul. Analisis judul, dia cerita tentang judulnya. Penggunaan frasa half century secara langsung menunjukkan tentang waktu penelitian yang panjang, yaitu 5 dekade. Sedangkan istilah bibliometrik analisis memperjelas bahwa penelitian menggunakan pendekatan pemetaan bibliografis terhadap publikasi ilmiah. Lalu kelebihan judul, spesifik, informatif, mudah dipahami, memiliki nilai akademik tinggi. Kelemahannya judul panjang, tidak menyebutkan secara eksplisit database utama, misalnya Scopus dan sejenisnya. Bagus jika dia dalam judul ini ya, half century motivation, insight from a bibliometric analysis, insight from Scopus, from Scopus bibliometric analysis, source-nya dari Scopus maksudnya. Ya, lalu abstraknya, analisis abstrak, dia cerita tentang abstrak, penulisan menjelaskan tujuan penelitian yang jelas, seperti origin, force viewer, itu force viewer pakai ini ya, alatnya ya. Seed space, apa sih namanya ini, berbasis data 107 artikel dari Scopus. Kelebihan abstrak terstruktur, menampilkan informasi secara singkat, menjelaskan kontribusi penelitian secara eksplisit. Kelemahannya terlalu padat informasi kepanjangan nih. Tidak menyebutkan kriteria artikel. Misalnya dari 1815 artikel, kenapa hanya 1007 yang digunakan? Padahal kan kenapa nggak dipakai semua? Iya. Tidak menjelaskan keterbatasan penelitian seperti keterbatasan data yang hanya fokus pada data Scopus. Padahal kalau dia fokus ke data, ya, kalau dia melibatkan data lain misalnya dari Google Scholar, oh lebih banyak lagi. Datanya bisa melimpah. Bukan hanya 1000, mungkin bisa 100.000, bisa 200.000. Nah, di bagian pendahuluan, teori-teori yang digunakan, misalnya Zoltan Domye dari Emma Usioda, dari Richard Gardner. Kelebihan pendahuluan, kajian pustakanya luas, menampilkan riset gap yang jelas, menghubungkan penelitian terdahulu dengan tujuan saat ini. Kelemahannya, terlalu dominan pada tokoh tertentu. Ada beberapa bagian terlalu panjang. Ya, minim kritik terhadap studi sebelumnya. Nah, di sini kan Anda bisa dapatkan informasi-informasi penting. Nah, coba lihat penjelasan dia tentang referensi. Kualitas referensi sangat kuat karena berasal dari jurnal bereputasi internasional, buku dan publisher besar dengan artikel empirik Q1, Q2. Ini penting. Kalau Anda mencari referensi dari jurnal Q1 dan Q2. Kalau jurnalnya ecek-ecek, kok dijadikan referensi, ya rugi kita. Kalau sudah begini, orang suka. Wah, ini rujukan dia jurnal-jurnal besar, jurnal-jurnal hebat. Kelebihannya adalah seimbang. Kelemahannya beberapa teori dasar terlalu didominasi karya lama. Misalnya karya tahun 1980 sampai 2005. Ini memang sering dijadikan alasan oleh jurnal atau publisher untuk ini tidak usah disertakan. Ini terlalu lama. Literaturnya sudah terlalu lama. Kelemahan publisher. Sebenarnya ini nggak masalah sih. Memang ini publisher-publisher besar. Kalau bagi saya bukan kelemahan ya. Ini memang itu yang kalau dirujuk
ya bergengsi lah istilahnya. Nah ini kesimpulan secara umum. Secara keseluruhan jurnal ini memiliki kualitas akademik sangat baik dengan metode bibliometrik yang kuat, struktur sistematis, dan referensi yang kredibel. Kekuatan utamanya terletak pada kelengkapan data, penggunaan software bibliometrik modern, dan cakupan histori yang pada 5 dekade. Namun, jurnal masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama database, kemudian dominasi perspektif teori tertentu, dan minimnya kritik dalam pembahasan. Sebagai artikel bibliometrik di bidang English learning, jurnal ini dapat dikategorikan berkualitas tinggi dan layak dijadikan rujukan, terutama bagi peneliti linguistik, terapan, pendidikan bahasa Inggris, dan motivasi pembelajaran bahasa. Ini contoh mereview cepat tahu udah jadi. Cuman kalau untuk tugas nanti, gunakanlah bahasa-bahasa formal yang versi Anda. Oke, ini jadikan acuan. Tapi gunakan bahasa-bahasa formal versi Anda. Tugas ini tugas UTS, silahkan dikerjakan, dipresentasikan saat UAS. Oke? Paham? Buah duku, buah kedondong. Kalau ada pertanyaan, silahkan dong. Ya, ada pertanyaan? Jalan-jalan ke Sumedang, beli tahu yang banyak. Habisnya enak tahu Sumedang. Apalagi cocol pakai sambal asik. Pak itu bukan bukan pantun Pak, memang bukan ceritanya kan beli tahu Sumedang. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin yang di Masjidil Haram yang di Madinah mau bertanya boleh. Pak Jamal mau bertanya apa Pak? Suaranya nggak ada Pak. Suara Bapak nggak ada. Ya, hanya Bapak dan Allah SWT yang tahu itu. Bapak ngomong apa? Nggak ada suaranya, nggak ada suaranya. Iya nggak sih? Pak Jamal nggak ada suaranya. Ya monggo Apa? ditulis aja kalau memang suaranya lagi silent. Pak, Pak Arwan, udah lama itikaf Pak. Itikaf nggak selesai-selesai Pak. Seumur hidup itikaf. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti ya. Ganti background. Nah, di pantai kita asik. Izin, Bro. Kok aku nggak bisa di pantai? Bisa, bisa. Bukan nih, backgroundnya ganti. Izin, Bro. Aduh, 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 aduh. Ada yang mahasiswa Izin, kuliah, Bro. bukan Izin. hanya background diganti sama dia. Sama dia ditambahin ini. Ditambahin avatar. Jadi begini. Parah. Aduh, udahlah jadi avatar. Terus sama dia dikasih frame. Nggak bisa. Oh ya, dikasih jenggot. Oh, bisa. Kita bisa menambahkan avatar sendiri ya. Avatar, ya macam-macam lah. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Nanti buat Izin, Prof. kelompoknya ya. Buat kelompoknya, nama-nama kelompoknya, terus daftar kelompoknya siapa saja. Lalu, sebelum mereview, tunjukkan nama jurnalnya Q berapa, yang Scopus, terus yang nasional jurnalnya Sinta berapa. Kemudian nanti kirim ke saya daftar nama-namanya dulu. Nah, saat UAS itu Bapak dan Ibu sekalian presentasikan. Kan
Kalau jumlahnya 20 orang kan hanya 4 kelompok ya. Ya, hanya 4 kelompok. Misalnya masing-masing kelompok presentasinya hanya 20 menit kan cukup lah. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu sekalian? Tadi ada kelas nggak tadi pagi? Kosong. Hah? Ke kondangan sambil makan rujak. Oke, fine. Iya, iya, iya. Sudah kita duga nih. Sambil naik motor lah, dia sambil jaga bayi lah. Jaga anak, Pak. Ibunya belanja. Aduh, oke. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. eh kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Ini ucapan yang sangat membahagiakan hati dan Bapak sekalian. Apa ini? Siapa yang menampilkan whiteboard? Siapa ini? Oke, Pak. Saya akhiri pertemuan hari ini ya. Pak Jamal mau nulis-nulis tuh, dipersilakan Pak Jamal. Tulis aja Bapak apa yang mau tulis. Tuliskan perasaannya Bapak boleh. Materi sudah saya kirim ke grup ya. Nanti dilihat. Kemudian ada petunjuk pelaksanaan apa namanya? Pekerjaan tugas. Nanti dicek di sana. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamal sehat. Kedengaran? Jelas. Kalau Prof pergi emang sengaja. Emang nggak mau ada pertanyaan. Yang dengar suaranya Pak Jamal. Mas Rufi ada di mana sekarang? Mas Zainul beres. Tawuran di sana. Alhamdulillah aman. Hari ini selesai ya Pak Jamal? Mas Rifnya mana Halo, Mas Rif? Pak Jamal. Bagi kelompok doang, Pak Jamal. Hari ini selesai hari ini. Ke Pak Jamal aja lah. Lama. Selesai. Kelompoknya dibagi Pak Jamal aja. Pak Jamal, saya ikut yang Depok ya. Saya ikut Pak Saiful. Mahasiswa tambahan perkenalkan diri dong. Ujang. Kenalan. Salam Silakan kenal. perkenalan. Dari Bali. Ya dari Bali. Dari- Ya. Terima kasih. Mana beli es krim? Pak Nur Kalim, tetangga sebelah nih. Oh. Di mana Pak jenengan? Lombok, Lombok. Oh, Lombok. Iya, 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 iya. Oke. Ah. Tinggal loncat. Siapa tadi yang dari Lombok? Mas Rifki, ada di mana? Di Jakarta apa di Bali? Di Bali aku di Denpasar ini Pak. Oh, Denpasar, di Renon. Ya, ayo main Pak. Oh iya, iya. Gampang nanti. Nanti kuliah bareng. Besok kan masuk kuliah bareng ya. Besok kan Pak kuliah bareng. Rifki, Pak Rifki, saya simpen nomornya ya. Nanti kita mau ke Bali nih. Ayo kita nongkrong di Pantai Kute. Siap, siap. Sambil kuliah ya. Ya, kita ketemuan di situ ya. Oke, oke, oke. Ya, rencana Juni ada kegiatan di Bali. Juni.
Ya, Juni. Acara apa? Ini apa ya? Seminar. Ini sama kawan-kawan DPRD. Oke, oke. Oke. Siap, nanti kabar-kabarin, Pak. Siap. Ntar save nomornya, Gimana Bang. sih di sini ya? Nulis Siap. teh. Nanti saya simpan nomornya. Siap. Oke. Jadi Kita masih ada mata kuliah lagi kah? Oh, tidak ada. izin lab duluan ya. Alhamdulillah. Oke. Siap, siap. Ya, saya izin sama Mas Rifki. Sama-sama di Siap, Bali. siap. Ya, Pak Jamal. Ya, izin. Ini rombongan Depok kan ada 6 ya. Jadi 2 kelompok. Ya, 3-3 ya. Oke. Gimana lab? Mau Bandung, mau Bandung. Gabung Bali Pak, aja. ikut Sama-sama ikut B. Depok aja lah. Ya, ikut Depok aja yang terdekat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Nisa Fitri dari State Tangerang Selatan, Bu. Ya, untuk untuk kelompok kita bareng Pak Jamal ya, ikut aja. Oh, Lampung berapa orang, Bu? 3 ya, Bu? Dari Lampung bertiga ya? 3 dengan Pak Yobi dan Pak Hendy. Pokoknya ini modal berapa? Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.